Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya mari kita ucapkan segala puji bagi Allah yang memberi kesempatan kepada kita untuk kumpul di malam hari ini. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya yang kita nantikan di sisi Allah. Jadi tema malam kita malam ini yaitu mencari ilmu. Mungkin ini sudah nggak asing ya buat rekan-rekan semua, karena saya yakin tujuan rekan-rekan ke Korea ini untuk mencari ilmu, bukan untuk nyari yang lain. Tapi dapat Jadi kalau nyari ilmu, uang ikut. Kalau nyari uang, ilmu belum tentu dapat. Kalau yang dicari ilmu, kemungkinan uang, jodoh dan lain-lain. Mas, yang lain bonus ya mas, yang lainnya. Berarti yang lainnya bonus ya mas. Kalau dari jodoh, ilmunya belum tentu dapat. Saya udah nyari ilmu mas. Iya. Nggak fokus nyari ilmunya. Itulah. Nah, kalau kata Simba itu milih jenang apa jeneng. Jenang tuh kan. Masa kamu aku mau ngomong. Iya. Ora tau ngomong ya, ngomong. Kalau milih jenang itu kan harta duniawi. Ya, istilahnya diibaratkan sebagai makanan lah. Kamu nyari makan atau nyari ilmu. Oh iya. Jeneng itu pangkat, reputasi, martabat gitulah. Jadi kalau jeneng nama mencari nama siapa nama Irem. pengen cari nama atau cari makan gitu. Kalau Irem aja tahu. Nah, jadi sejak awal waktu Islam turun ke dunia ini, selama lebih dari 1400 tahun yang lalu itu, dari awal kita sudah diajarkan oleh Allah untuk belajar. Jadi ingat apa yang diturunkan pertama di Iqra bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacalah atau carilah ilmu dengan nama Tuhanmu yang Maha Mencipta. Jadi bukan disuruh menyembah langsung, tapi kita disuruh untuk belajar, mencari dan berpikir. Jadi sebelum kita percaya pada sesuatu, kita disarankan untuk mencari tahu dulu. Ini benar apa salah, bisa dipercaya atau tidak, baru kita nanti beriman. Jadi levelnya kita cari pengetahuan itu, kemudian baru kita percaya. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda gitu bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi pernah kita dengar, tuntutlah ilmu mulai dari bulan hingga yang lahat. Sampai negeri. Jadi dari mulai pertama lahir cenger kita langsung diadani gitu, atau langsung ada yang dengan musik dugem gitu. Jadi diadani, kita diajari langsung gitu, mengingat Tuhan, mengenal Tuhan gitu, dan mengenal Islam. Bahkan hingga sebelum yang lain ditutup, kita juga diajari lagi, diingatkan, dikasih bocoran. Nanti pertanyaannya seperti ini, itu jawabannya ini kisi-kisi. Jadi ya kisi-kisi. Tapi ya itu tergantung amal ibadah masing-masing lagi. Bisa jawab ujiannya apa enggak nanti di. Nah, kemudian jadi itu tadi yang kedua. Kemudian apa sih keuntungan kita dengan mencari ilmu itu? Jadi dalam surat Al-Mujadilah itu saya bacakan artinya sih yang langsung ya. Hai orang-orang yang beriman, ini Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini disampaikan kepada kita bahwa kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan itu akan dinaikkan derajatnya di hadapan Allah. Jadi mungkin yang ini sekedar mengingat saja. Mungkin sebelumnya kita belajar ke sini cuma untuk mencari ilmu untuk kehidupan dunia.
Tapi di sisi lain kita juga harus memasukkan ibadah dalam setiap perbuatan kita sehari-hari. Jadi ilmu yang kita dapat bukan hanya bermanfaat untuk dunia, tapi juga untuk kehidupan di akhirat. Jadi ya melempar satu batu terburung kerak gitulah. Atau apa sambil berliang minum air. Oh, kelap itu Mas. Kembung. Sambil Tenggelam. masak atau sambil minum air lah itu. Oke. Kemudian ilmu pengetahuan dalam agama Islam itu gimana sih? Jadi ini ada sedikit cerita gitu. Ini penggalan dari surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 34. Ini tentang penciptaan manusia. Jadi mungkin rekan-rekan masih ingat dengan jelas ya bahwa dulu pertama diciptakan itu ada malaikat dulu yang diciptakan dari cahaya, kemudian setan itu diciptakan dari api gitu. Jadi malaikat mencerminkan jadi kalau misalnya ada yang kenapa sih Tuhan nggak menciptakan umat yang selalu patuh gitu, itu udah pernah gitu malaikat. Kemudian menciptakan umat yang selalu membangkang, terus udah namanya setan. Kemudian yang terakhir kan udah kemungkinan udah bosan ya karena yang ini patuh terus, yang ini bangga terus. Jadi Tuhan menciptakan satu makhluk lagi yang nggak cuma patuh terus atau bangga terus, tapi diberi kebebasan. Kita sebagai manusia itu diberi kebebasan untuk Tuhan bisa patuh atau membangkang. Jadi kalau kita patuh, kita derajatnya bisa lebih tinggi dari malaikat. Kalau kita membangkang bisa lebih rendah dari setan. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 31 saya bacakan artinya. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah aku ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman pada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Jadi saat itu sebelumnya malaikat bertanya, ya Tuhan, kenapa kamu menciptakan makhluk yang akan istilahnya membuat kerusakan di muka bumi gitu. Kemudian ya Allah bilang, aku sebenarnya lebih tahu dari kamu gitu. Kemudian dikasih satu kuis gitu ceritanya. Kalau kamu memang orang yang benar gitu, coba kamu sebutkan benda-benda yang ada di alam semesta. Tapi sebelumnya Allah udah ngasih bocoran kepada Nabi Adam. Nama-nama benda yang ada di dunia tuh ini. Kemudian dipanggil seluruh malaikat, ayo datang kumpul ke sini. Coba kalau kamu memang orang yang benar, kamu lebih tahu dari apa yang dari aku. Katakanlah benda-benda apa aja yang ada di muka bumi. Nah waktu itu malaikat nggak tahu. Kemudian disuruh Nabi Adam, ayo jawab. Dan Nabi Adam bisa menjelaskan semua nama-nama benda itu. Nah setelah itu malaikat disuruh bersujud karena manusia mengetahui seluruh benda yang ada di semesta itu. Nah, jadi dari penggalan ayat ini kita bisa melihat yang pertama, ilmu pengetahuan itu datangnya dari Allah semuanya. Jadi mungkin rekan-rekan juga pernah mengalami gitu ya, kalau belajar di depan komputer itu sejam 2 jam stuck gitu. Tapi tiba-tiba kita keluar jalan-jalan, tahu-tahu datang ilham, ting gitu. Nah momen itu sebenarnya Allah ngingetin kita gitu. Tuh. Jadi yang kedua itu tadi yang pertama itu kan semua ilmu datang dari Allah dan Allah yang Maha mengetahui. Kemudian yang kedua manusia lebih tinggi derajatnya dari malaikat karena ilmu pengetahuan. Ya, jadi ya ini sedikit menarik gitu kan. Jadi kenapa kita harus menuntut ilmu? Jadi kalau kita punya ilmu yang lebih, kita derajatnya lebih tinggi dari malaikat, bahkan lebih tinggi dari Tuhan gitu. Kemudian
Yang ketiga yang bisa kita pelajari dari ayat ini itu iblis itu punya sifat sombong gitu. Jadi dia nggak mau mengakui orang lain lebih tinggi dari dia gitu. Punya pengetahuan lebih dia tetap nggak mengakui. Jadi kalau misalkan rekan-rekan ada melihat ketemu orang yang lebih tinggi ilmunya terus merasa sombong nggak mau mengakui itu sama dengan setan, sama dengan iblis gitu. Itu termasuk profesor kita. Oke. Mau salah. Iya. Berarti kita belajar dari Setan. Walaupun kata profesor kita, jadi Tuhan itu kan nggak mungkin memberi ujian lebih dari kemampuan kita kan? Tapi profesor kadang iya minta deadline besok pagi gitu kan. Oke, jadi seperti itu inti dari ini. Jadi kita sebagai umat manusia kalau pengen derajatnya lebih tinggi dari malaikat, carilah ilmu. Kemudian ilmu ini nggak cuma ilmu dunia ya, karena kita belajar sains itu, ilmu itu ada ilmu agama juga. Jadi di surat Al-Ankabut ayat 49 itu Allah berfirman, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang akan memahami kecuali mereka yang berilmu. Jadi di dalam Al-Quran itu sebenarnya banyak sekali perumpamaan itu. Ada misalnya begini, perumpamaannya apa aja? Gunung-gunung, laut-laut, kemudian ada cerita-cerita Nabi gitu kan. Itu perumpamaan itu tidak akan dipahami kecuali orang-orang yang berilmu. Maka kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Gitu. Kemudian ilmu itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Jadi kalau misalkan di sini hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah pernah bersabda, jika Allah mencintai seseorang, maka dia akan memberikan seseorang itu kemampuan atau pengetahuan tentang agama dan ilmu. Seperti itu. Ini bahasa Inggris ya sebenarnya. Jadi itu nanti silakan dicari sendiri. Udah disiapin bahasa Inggris soalnya. Kembalikan Fajar. Iya. Tadi mau datang. Kembalikan ke Fajar. Sekali ini. Jangan tanya jadi ya. Ya. Oke. Jadi Jadi Wadah salah bocor. ini perumpamaan gitu kan, kalau orang tua mengasihi sayangi anaknya gitu kan semuanya dikasih gitu. Nah, salah satu tanda kasih sayang Allah kepada manusia itu dikasih pengetahuan, dimudahkan untuk menerima ilmu pengetahuan seperti itu. Ya. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini yang paling penting, pengetahuan adalah investasi yang tidak pernah putus. Gitu. Jadi hadis riwayat Muslim nomor 1631 itu Rasulullah pernah berkata, jika seorang anak Adam meninggal dunia, semua amalnya akan putus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah apa ya? Ilmu bermanfaat. Itu yang kedua. Amal jariah. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh dan soleh. Jadi di sini kita bisa belajar gitu kan, yang harus ya, jadi yang bisa menyelamatkan manusia misalkan sudah meninggal itu hartanya yang diinfakkan atau diwakafkan di dunia gitu, yang manfaatnya masih bisa diperoleh terus menerus oleh orang-orang di sekitarnya gitu. Mungkin bisa ke masjid atau dijadiin panti asuhan atau semuanya. Itu kan kalau misalnya kita orang kaya gitu masih mampu beli tanah atau meninggalkan harta warisan untuk anak cucu gitu kan. Nah, terus kalau nggak punya gitu, itu gimana? Yang kedua ada jalannya, yaitu mulai dengan amal ilmu yang bermanfaat gitu. Jadi
Ya makanya tuh kalau misalkan rekan-rekan pengen jadi guru atau dosen itu sebenarnya orang yang paling kaya nanti di akhirat. Amin. Karena ya itu tadi. Bisa lah. Oh. Bisa lah. Nah kalau dosennya benar atau ya katakanlah iya penemu lah. Iya, kan bikin lampu kan. Bola lampu gitu. Itu masalah bisa bermanfaat. Itu bisa bermanfaat bagi orang banyak walaupun sudah meninggal dunia lama tapi hasilnya masih bisa, ilmunya masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang masih hidup gitu. Nah kemudian kalau udah nggak punya duit, udah sekolah juga nggak lulus ini Kamu mana ngajari? ini ada jalan terakhir itu bikin anak yang banyak gitu. Tapi iya, tapi harus soleh itu. Kalau anaknya nakal ya jadi tambahan dosa di akhirat. Jadi itu tadi. Bener bocoyannya loh. Ini kalau nanti di-upload di YouTube loh. Itu tadi pacar. Loh kan kemarin udah dibahas kan. Itu ada yang label. Kemudian itu ya. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan malam hari ini, kan kita nggak boleh iri. Gitu. Iya, tapi kalau iri sama orang yang lebih pintar boleh. Untuk memotivasi. Jadi dari sisi pandang yang positif. Jadi saat kita melihat orang yang lebih pintar, orang yang lebih dalam ilmu agamanya, kita jadi tertuntut untuk ikut belajar, termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Itu kemudian yang paling akhir kita diwajibkan untuk meminta ilmu kepada Allah yang lebih. Tuh, di surat Toha ayat 114 itu yang artinya maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi Allah saja menyuruh Nabi Muhammad untuk berdoa agar ilmunya ditambah gitu. Apalagi kita yang orang besar, kita harus biasa berdoa. Jadi sebelum belajar lalu dimulai dengan berdoa. Dan jangan lupa dimanfaatkan ilmunya yang diamalkan pada yang lain. Ya, dan bikin anak yang banyak. Pokoknya bikin anak yang banyak. Sekian dari saya. Itu aja. Jadi kita buka sesi tanya jawab aja. Tanya jawab. Bukan tanya jawab ya, penting sharing. Jadi misalkan ada anaknya berapa mas? Rencana mau bikin anak berapa mas? Oh iya. Makan banyaknya berapa? Harus tahu. Kapan dulu? Caranya bisa dapat gimana mas? Bahaya itu. Nah makanya kan sekarang database PPK udah diperbaiki.